Halo Yang, ada apa? Halo Randy. Ini aku kakaknya Via. Oh, ya maaf Mbak, ada apa ya? Kok pakai nomornya Via? Ini Ren, kakak mau ngabarin kalau misalnya Via Hah? Via kenapa Mbak? tadi pagi jam 4 subuh, Via udah meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siang Bu. Iya, selamat siang Mas. Silakan masuk. Silakan duduk Mas. Isi Bu ya. Iya, silakan. Dengan Mas siapa ini? Saya Randy Bu dari kelas 12 IPS 1. Oh iya, Mas Randy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Mas Randy, tidak ada jadwal ekskul kah hari ini? Tidak ada Bu, karena eskul bela diri saya itu hari Senin, Rabu sama Jumat. Oh, begitu. Bagaimana sekolahnya tadi? Apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar sih Bu, tapi tadi ada kendala Bu, kayak saya tidak fokus mendengarkan materi dari guru saya. Tidak fokus ya? Iya Bu, tidak fokus. Ya, kira-kira Mas Randy ini datang ke sini ada keperluan apa ya? Saya di sini mau konseling sama Ibu. Ya, boleh Mas Randy. Sebelumnya, apakah Mas Randy tahu apa itu konseling? Saya sudah tahu Ibu, karena saya sudah melakukan konseling sebelumnya. Baik, karena Mas Randy sudah mengerti, maka sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, kita membuat kontrak konseling dulu ya Mas Randy. Ya. Kita sepakati waktu konseling kita hari ini sekitar 20-25 menit. Apakah Mas Randy setuju? Setuju Ibu. Oke, kalau gitu apakah Mas Randy sudah siap menceritakan masalah Mas Randy ini? Tenang saja Mas Randy tidak perlu khawatir. Mas Randy bisa bercerita ketika sudah siap. Dan juga perlu diingat bahwa dalam kegiatan konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mas Randy tidak perlu khawatir kalau misalnya ada orang lain yang tahu tentang masalah Mas Randy ini. Begini, di sebelah Mas Randy sudah ada sebuah puzzle bisa dilihat dengan angka 0 sampai 9. Nah, puzzle ini akan Ibu gunakan untuk mengukur seberapa besar tingkatan masalah yang sedang Mas Randy hadapi. Jadi nanti Mas Randy saya minta untuk berdiri di puzzle berangka 0. Kemudian ketika saya menyampaikan pertanyaan, Mas Randy bisa berjalan menuju ke angka yang menggambarkan situasi Mas Randy saat ini. Apakah mengerti? Baik, mengerti Bu. Baik. Silakan Mas Randy berdiri di angka 0. Ya. Kemudian sekarang Mas Randy bisa berjalan menuju angka yang menggambarkan kondisi Mas Randy saat ini. Saya memilih angka 7 Bu. Baik, silakan duduk kembali Mas Randy. Baik Mas Randy, sekarang Ibu mau bertanya.
Mengapa tadi Mas Randy memilih angka 7? Kira-kira apa sih makna angka 7 yang dipilih Mas Randy ini? Saya memilih angka 7 karena angka 7 tersebut menggambarkan situasi yang saya hadapi saat ini, Bu. Karena menurut saya masalah saya ini sangat berat, Ibu, bagi saya. Sangat berat ya berarti. Iya, Bu. Kalau gitu, mengapa Mas Randy tidak memilih angka 8? Padahal di sini angka 8 adalah tingkatannya lebih tinggi daripada angka 7. Kenapa, Bu, ya? Iya, itu berarti Mas Randy ini hebat. Iya, saya tahu ini hal yang berat bagi Mas Randy. Namun, ini ada hal yang baik karena Mas Randy tidak memilih angka 8. Berarti, di dalam diri Mas Randy ini ada sebuah potensi, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kemampuan, dan juga keyakinan untuk tidak memilih angka 8, seperti itu. Nah, Mas Randy ini berarti memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan solusi dari apa yang sedang Mas Randy hadapi saat ini. Seperti itu. Seperti itu, Bu, ya? Iya, Mas Randy. Jadi, apakah kira-kira Mas Randy sudah mau bercerita kepada Ibu mengenai masalah Mas Randy ini? Jadi, begini, Bu. Iya, Mas Randy. Seminggu yang lalu itu saya menerima kabar duka, Ibu. Itu ketika saya malam hari, pada saat saya mengerjakan tugas, Iya. tiba-tiba ada telepon masuk yang menghubungi saya dan mengabarkan bahwa itu ada berita duka, Bu. Bisa diceritakan apakah apa yang Mas Randy maksud dengan berita duka tersebut? Seminggu yang lalu itu pacar saya meninggal dunia, Bu, karena kena COVID-19, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya Mas Randy. Iya, Ibu. Jadi seminggu yang lalu tuh pacar saya meninggal dan Mas Randy bisa bercerita perlahan-lahan ya. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Bisa diceritakan ketika Mas Randy sudah siap. iya, Ibu. Karena hal itu saya benar-benar tidak bersemangat, Ibu, dalam menjalani hari-hari saya, Ibu. Saya masih shock dan saya itu tidak bisa menerima, Bu. Tidak bisa menerima kenyataan yang saya alami saat ini, Bu. Iya Mas Randy. Saya mengerti dengan apa yang Mas Randy rasakan sekarang. Pasti rasanya berat sekali Mas Randy. Mas Randy harus kuat. Iya, Ibu. Oke, apakah ada hal yang perlu disampaikan lagi sebelum kita memulai langkah yang lebih jauh? Setelah saya kehilangan pacar saya itu, Bu, namanya Kak Lydia, Ya, Mas Randy. saya itu jadi nggak fokus belajar, Ibu, dan saya itu nggak bersemangat dalam menjalankan rutinitas saya, Ibu, dalam sehari-hari. Iya. Dan hal tersebut itu membuat prestasi belajar saya itu menurun. Iya. Tapi orang tua saya itu, Bu, tahu kalau tiba-tiba nilai saya itu turun. Iya. Tapi, Bu, orang tua saya itu langsung memarahi saya itu, Bu, tanpa ada alasan yang jelas. Padahal mereka sudah tahu, Bu, kalau saya itu sedang berduka. Iya. Tapi orang tua saya itu gak memahami sama sekali apa yang saya rasakan. Mereka itu menuntut saya untuk mempertahankan prestasi saya. Saya itu merasa
alasan tersebut tuh sangat nggak masuk akal sama sekali Bu, sumpah itu sangat tidak masuk akal sekali Bu. Saya tertekan sekali Bu dengan tuntutan orang tua saya seperti itu Bu. Itu benar-benar sangat menyiksa saya Bu, sampai-sampai membuat saya frustasi dan saya lebih melampiaskan diri ke itu Bu, di kamar saya Bu, dengan mengurung diri Bu. Mengurung diri ya? Iya benar. Ketika Mas Randy sedang mengurung diri di kamar, biasanya apa sih yang apa yang Mas Randy lakukan itu setiap mengurung diri itu apa? Saya biasanya mendengarkan musik yang melo Ibu, lalu tidur, kemudian saya tidur, dan musik melo itu mengingatkan saya dengan kenangan-kenangan yang sudah saya buat sama pacar saya, dan tanpa saya sadari tiba-tiba saya menangis Bu. Biasanya musik apa yang Mas Randy dengarkan ketika sedang mengurung diri? Musik apa yang bisa mengingatkan Mas Randy dengan pacarnya Mas Randy ini? Saya biasanya mendengarkan lagunya Orang Dekati Hati sama lagunya Mau Di Ayunya yang judulnya Kamu dan Kenangan. Seperti itu. Menurut Mas Randy, apa sih arti Mbak Via dalam hidup Mas Randy ini? Ya karena saya kan sudah menjalin hubungan sama dia Bu selama 1,5 tahun. Iya. Dan tentunya kan saya tuh mulai menyadari bahwa pacar saya ini Via itu merupakan seseorang yang paling mengerti saya Bu, dan saya tuh sangat menyayanginya Ibu. Saya sangat menyayanginya, dan ketika saya itu kehilangan dia Bu, dalam kondisi saya saat ini, saya tuh benar-benar sangat berat sekali Bu, dan saya merasa belum siap Ibu untuk ditinggal dia itu Bu. Saya masih belum bisa merelakan dia Bu. Ya, saya mengerti. Tadi Mas Randy mengatakan bahwa lagu itu mengingatkan Mas Randy akan kenangan-kenangan bersama pacar Mas Randy ya. Iya Ibu, benar. Kira-kira kenangan seperti apa yang masih melekat gitu pada ingatan Mas Randy mengenai pacar Mas Randy yang sudah meninggal ini? Kenangan yang saya ingat itu seperti saya pulang bareng sama dia, lalu belajar bareng, lalu bertukar cerita, dan yang paling tidak saya lupakan yaitu tatapan dan senyumannya Ibu. Tatapan dan senyumannya itu sangat tidak bisa saya lupakan, selalu mengingat di pikiran saya. Baik, tadi Mas Randy juga mengatakan ya bahwa orang tua Mas Randy juga menuntut Mas Randy untuk dapat meningkatkan prestasi belajar Mas Randy. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Orang tua saya itu selalu menuntut saya untuk tetap berprestasi dan belajar terus. Padahal sebenarnya orang tua saya itu tahu Bu kalau saya itu sedang berduka. Tapi orang tua saya itu tidak mengerti tentang kesedihan yang saya alami itu. Mereka itu tidak tahu, tidak mengerti, bahkan bersikap kayak bodoh amat gitu Bu. Dan mereka itu yang ada di pikiran itu hanya menuntut saya untuk tetap berprestasi. Oke, dari sini, dari apa yang sudah Mas Randy ceritakan kepada Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa Mas Randy ini sedih karena kehilangan pacar Mas Randy yang meninggal akibat terkena virus COVID-19. Kemudian karena kesedihan Mas Randy tersebut mempengaruhi hasil belajar Mas Randy ya. Hasil belajar Mas Randy turun, kemudian
orang tua Mas Randy yang mengetahui nilai Mas Randy turun akhirnya memarahi Mas Randy, kemudian menuntut Mas Randy untuk bisa meningkatkan prestasi belajar Mas Randy lagi, seperti itu. Iya Bu, benar seperti itu. Oke, setelah mendengar penjelasan Mas Randy, Ibu akan menggunakan sebuah pendekatan yaitu SFBT. Nah, SFBT itu adalah sebuah pendekatan konseling yang berfokus pada solusi. Apakah Mas Randy setuju? Baik, setuju Bu. Oke, sekarang tadi Mas Randy sudah menemukan dua permasalahan yang sedang Mas Randy hadapi. Yang pertama yaitu mengenai kepergian pacar Mas Randy akibat virus COVID-19, dan yang kedua adalah karena tuntutan orang tua Mas Randy yang menginginkan Mas Randy untuk dapat lebih berprestasi, seperti itu. Iya Ibu. Ya, sekarang mari kita urutkan dari dua permasalahan ini, kira-kira mana yang akan Mas Randy prioritaskan untuk dapat segera diselesaikan? Saya lebih memprioritaskan tentang masalah kehilangan pacar saya. Mengapa Mas Randy memilih hal tersebut? Karena setelah saya pikir-pikir, akar dari seluruh permasalahan saya itu adalah ketidakrelaan saya untuk kehilangan pacar saya Bu. Dan itu membuat saya tidak fokus untuk belajar. Peristiwa kehilangan ini apakah yang pertama bagi Mas Randy? Tidak Bu. Saya pernah kehilangan sahabat dan teman saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat saya kehilangan sahabat saya itu, saya merasakan kesedihan yang sangat luar biasa itu. Saya tidak bisa menemani sahabat saya di saat terakhirnya. Sahabat saya ini meninggal karena terkena kanker paru-paru. Untuk teman saya sendiri, teman dekat saya, itu karena kebutuhan saya sendiri Bu. Itu karena kebutuhan saya sendiri, saya mengecewakan dia, dan akhirnya dia meninggalkan saya. Seperti itu Bu. Iya, Mas Randy, Ibu ingin bertanya, Mas Randy dalam keadaan yang telah Mas Randy sebutkan tadi, ketika itu bagaimana cara Mas Randy bisa survive? Saya hanya menerima saja Bu, hanya menerima saja. Meskipun dengan menerima itu membutuhkan waktu yang lama, ya secara tidak langsung saya bisa mengingatkan mereka. Meskipun ya itu tadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, ketika Mas Randy sedang dalam keadaan menerima kondisi tersebut, apa yang bisa Mas Randy lakukan? Ya saya hanya membiarkan saja terjadi Bu. Ya sudah gitu. Apakah dengan Mas Randy membiarkan semua ini terjadi begitu saja, akan Mas Randy implementasikan lagi pada permasalahan yang kali ini? Nampaknya enggak sih Bu, kayaknya enggak. Baik, Mas Randy, tadi Mas Randy sudah menyebutkan bahwa Mas Randy menerima dan juga akhirnya bisa mengikhlaskan. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang positif bagi Mas Randy. Ini adalah potensi yang bagus yang ada dalam diri Mas Randy untuk dapat menerima dan juga mengikhlaskan kejadian yang telah berlalu. Oke, Ibu sudah menuliskan potensi Mas Randy ini di sticky notes, dan Ibu akan menempelkannya di peta sebelah sana. Jadi Mas Randy, ini adalah peta potensi diri Mas Randy. Di sini Ibu menempelkan menerima dan ikhlas pada tabel kekuatan. Sekarang Ibu mau Mas Randy menuliskan potensi dan juga kelemahan yang ada dalam diri Mas Randy. Apakah Mas Randy bisa melakukannya? Ya, silahkan. Bisa. Mas Randy bisa memilih pulpen yang Mas Randy inginkan.
Ini juga sama kelemahan Bu ya? Iya. Bisa berganti kertas jika ingin. Mungkin cukup seperti ini Bu. Ya, kalau gitu Mas Randy bisa menempelkan hasil tulisan Mas Randy ini di peta potensi. Silahkan. Sudah Ibu? Baik, Mas Randy boleh duduk kembali. Setelah saya amati, potensi yang Mas Randy miliki ini sangat banyak sekali. Dengan segala potensi yang Mas Randy miliki ini, saya yakin Mas Randy itu bisa melalui masalah ini. Mas Randy nantinya bisa merelakan pacar Mas Randy, dan akhirnya masalah-masalah Mas Randy yang tidak terlibatkan oleh kesedihan Mas Randy ini bisa terlihat. Memangnya seperti itu Bu ya? Iya Mas Randy. Begini, sekarang coba Mas Randy duduk yang relax. Dan juga Ibu ingin Mas Randy untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan, misalnya Ibu memiliki sebuah kantong ajaib. Kantong ajaib ini bisa memberikan semua yang Mas Randy inginkan, bisa mengabulkan semua permintaan Mas Randy. Bisa dibayangkan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kira-kira apa yang ingin Mas Randy minta kepada Ibu? Saya hanya ingin meminta keikhlasan dan kerelaan atas kepergian pacar saya Bu. Saya hanya ingin meminta itu. Oke, jika Mas Randy meminta untuk diberikan keikhlasan untuk bisa merelakan pacar Mas Randy, kira-kira apa hal yang akan Mas Randy lakukan? Saya akan berusaha untuk berdamai dengan keadaan saat ini Bu. Dan juga saya akan mencari kesibukan agar dapat mengalihkan pikiran saya. Dan saya juga akan selalu mendoakan pacar saya. Dan mungkin Bu, saat pandemi sudah mulai reda, mungkin saya akan pergi ke makam ayah saya via itu Bu. Ibu sangat senang sekali mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Randy. Dan apabila itu benar-benar dilakukan oleh Mas Randy dengan kesungguhan Mas Randy, saya yakin Mas Randy pasti bisa melewati masalah ini. Oke, sekarang Ibu yang bertanya, dari skala 0 sampai 9 tadi, seperti yang disampaikan di awal pertemuan, kira-kira seberapa pentingkah keputusan ini harus dilakukan oleh Mas Randy? Kalau dari skala 0 sampai 9, saya memilih angka 8 Ibu. Kira-kira kapan Mas Randy akan melakukan ini? Nanti itu setelah sesi konseling ini selesai. Bagus Mas Randy, itu adalah solusi yang sangat baik. Kira-kira apa hal utama yang akan Mas Randy lakukan dari solusi-solusi tersebut yang Mas Randy rasa efektif untuk mengatasi permasalahan Mas Randy? Saat ini Bu ya, mungkin saya akan fokus untuk menyibukkan saya sendiri, menyibukkan diri saya. Apa hal yang akan Mas Randy lakukan dalam hal menyibukkan diri? Mungkin saya akan tetap latihan bela diri, lalu sebisa mungkin saya mengalihkannya dengan nyentuh bela diri tadi, terus
menyapu, bersih-bersih rumah, membantu orang tua saya, lalu belajar atau olahraga gitu, seperti itu Bu. Mungkin seperti itu. Baiklah Mas Randy, dari awal sampai akhir tadi kita sudah membicarakan mengenai permasalahan yang sedang Mas Randy hadapi, yaitu Mas Randy ini merasa sedih karena kehilangan pacar Mas Randy yang meninggal akibat virus COVID-19, dan kesedihan Mas Randy mengenai kehilangan pacar Mas Randy ini akhirnya membuat Mas Randy tidak fokus dalam belajar. Kemudian nilai Mas Randy akhirnya menjadi turun, seperti itu ya. Nah, orang tua Mas Randy yang mengetahui nilai Mas Randy turun, memarahi Mas Randy dan juga menuntut Mas Randy untuk dapat meningkatkan prestasi belajar Mas Randy, seperti itu ya. Iya benar seperti itu. Ya, apakah ada hal yang perlu disampaikan lagi mengenai permasalahan ini? Sementara sudah cukup Bu. Yang ingin saya sampaikan sudah cukup. Ya, kalau begitu, apakah Mas Randy sudah merasa lebih lega setelah bercerita kepada ibu, atau mungkin masih ada sedikit yang mengganjal atau bagaimana? Sudah mendingan sih Bu, alhamdulillah daripada awal-awal ya? tadi. Ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang ibu akan memberikan satu tugas kepada Mas Randy. Tugasnya yaitu adalah menuliskan hal yang akan dilakukan Mas Randy ketika Mas Randy sedang dalam menyibukkan diri. Paham ya? Contohnya seperti ketika Mas Randy setelah dari konseling ini, Mas Randy pulang, kemudian Mas Randy membaca buku, atau Mas Randy bermain sepak bola dengan teman Mas Randy, atau dan lain-lain ya, seperti itu. Apakah sudah paham? Paham, saya sudah Oke. paham. Ya. Jadi sebelumnya kita juga harus membuat judul untuk tugas Mas Randy ini. Kira-kira judul yang tepat untuk tugas yang Ibu berikan ini apa ya? Apakah program move on, atau program menyibukkan diri, atau program mengikhlaskan pacar Mas Randy, atau bagaimana? Yang ada di pikiran saya itu Bu, program mengikhlaskan dia. Boleh sekali. Jadi kita sepakati bahwa judul tugas ini adalah program mengikhlaskan dia, seperti itu. Nanti bisa Mas Randy bisa menulisnya di kertas sebagai judul ya, program mengikhlaskan dia, seperti itu. Oke. Dan tugas ini Mas Randy lakukan selama 4 hari, ke depan. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan kedua kita. Apakah Mas Randy sudah mengerti? Berarti yang tugas apa itu, program itu ada tulis judul itu, lalu aktivitas saya, Ya. habis itu jam, Iya, boleh. lalu kegiatan apa gitu. Iya, boleh. Betul Oke. sekali. Baik. Mungkin sudah itu aja Bu. Terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktunya di hari ini. Ini kebetulan sudah sore Bu. Ini waktunya saya udah pulang. Iya. Kebetulan juga ini udah sekitar 25 menit ya sesinya yang tadi ya. Iya, Kira-kira, kemungkinan. iya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Saya Sama-sama Mas Randy. mau pulang dulu. Iya, silakan. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu.